Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasukian. Di video ini kita akan kembali membahas soal-soal TIU sebagai persiapan SKD kita nantinya. Dan materinya mengenai deret angka yang setiap tahunnya selalu ada dalam soal CPNS. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat membuat video baru dan memberikan informasi-informasi terbaru seputar CPNS. Di video yang sebelumnya, kita sudah ada membahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan ada satu soal saya kasih buat kalian semua sebagai PR atau latihan setelah menonton video saya. Diketahui katanya sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang karyawan selama 8 hari. Jika pekerjaan itu dikerjakan dengan tambahan 2 orang lagi, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah... Nah, kita analisis dulu, kita buat dulu diketahuinya. Katanya ada 6 karyawan ya, dapat mengerjakan suatu pekerjaan selama 8 hari. Kemudian diberikan tambahan 2 orang lagi. Nah, berarti di sini jadi 6 tambah 2 atau jadi 8 orang. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya? Berarti kita misalkan saja dia sebagai X ya. Apakah ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Kalau dia perbandingan senilai, apabila semakin banyak di sini di sebelah kiri, maka ini juga semakin banyak, demikian juga sebaliknya, semakin sedikit di sini, ini juga semakin sedikit. Tetapi kalau dia berbalik nilai, apabila semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Nah, kalau dalam kehidupan nyata ini semakin bertambah orang, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai, sehingga ini berbalik nilai. Makanya nanti ini kita tukarkan kemarin ya. Sehingga 6/8 itu nanti akan sama dia dengan X/8. Nah, biasanya memang kan kita kali silang, tapi kalau saya biasanya langsung matematikan saja biar kecil nanti hitungan perkaliannya. Jadi di sini kan tinggal 1, ini 1, tinggal kita kalikan 6 sama dia dengan X. Jadi sudah langsung ketemu. Jawabannya adalah yang B. Nah, buat kalian yang sudah menjawab, terima kasih dan selamat. Saya doakan kalian yang menonton video saya nantinya akan lulus di CPNS di tahun ini. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang pertama untuk deret angka ini. 98, 80, 64, 50, 38. Nah, saya kasih waktu buat kalian untuk mengerjakan dulu ya, sebelum kita bahas bersama. Kalian pause dulu videonya, kemudian tuliskan soalnya, kerjakan, baru setelah kalian selesai mengerjakannya, bisa kalian lanjutkan kembali, play kembali video ini. Oke, kita lanjut. 98, 80, 64, 50, 38. Nah, buat kalian, ada kalanya kalau dia dalam deret angka, kita bisa jumlah, kita bisa kurangi, kita bisa bagi, kemudian bisa kali, bisa juga nanti dipangkatkan, pangkat 3 dan seterusnya. Atau bisa juga nanti ini lompat 1, lompat 2, lompat 3. Nah, tergantung kecepatan kita nanti mengerjakan soalnya. 98, 80, 64, 50, 38. Coba kita buat dulu ini, kita kurangi, jadi hasilnya adalah minus 18. Kemudian dari sini kemari adalah minus 16. Kemudian yang ini minus 14. Nah, dari 50 ke 38, kalau kita kurangi hasilnya adalah minus 12. Kalau kita lihat dari sini, pastinya sudah kita temui ya polanya ya. Ini minus 18, 16, 14, 12. Berarti setelah 12 pastinya adalah 10, yaitu minus 10 ya. Ini tambah-tambah 2 lagi di bawah. Berarti nanti di sini 38 dikurangi 10, hasilnya adalah 28. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soalnya. 5, 12, 15, 22, 25, 32, 35. Nah, pause kembali soalnya, kemudian kerjakan. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. 5, 12, 15, 22, 25, 32, 35. Coba kita buat dulu tambah-tambah, kita coba-coba saja ya. Misalkan ini berarti tambah 7. Kemudian yang ini tambah 3, kemudian ini tambah 7, kemudian tambah 3, tambah 7, tambah 3, kemudian yang ini tambah
Pastinya lihat 73, 73, 73 berarti tambah 7 lagi. Sehingga jawabannya adalah 42. Nah, A. Oke. Mau kita buat pun cara yang lain bisa juga ya. Ini misalnya 5 ke 15 itu kan tambah 10. Ini kemari tambah 10. Yang ini kemari tambah 10. Kemudian ini juga kan tambah 10. Tambah 10 berarti pastinya nanti di sini adalah tambah 10. Berarti adalah 42. 32 tambah 10. Nah, mau cara yang manapun kita gunakan, bisa-bisa saja. Yang penting nanti ingat polanya harus tetap. Untuk soal selanjutnya, 9, 25, 23, 57, 19. Pause kembali videonya, kemudian kerjakan, baru nanti setelah selesai, play kembali. 9, 25, 23, 57, 19. Kalau kita kali, tidak mungkin. Kita bagi, tidak mungkin. Kita jumlah ataupun kita kurangi baru mungkin ya. Karena lihat angkanya yang memang acak ya, tidak seperti yang tadi ada langsung ketahuan polanya. Tapi coba kita jumlah dulu. Yang ini berarti kita tambah 16. Nah, 23 ke 25 25 ke 23 berarti kita kurangi 2. 23 ke 57 pastinya kita tambah ini 34. Kemudian 57 ke 19 itu kan semakin kecil, berarti dikurangi 38 ya. Pas itu ya. Sudah bisa kita lihat polanya di sini ya. Ini 16 ke 2 itu kan kita tambah 18. Kemudian dari sini kita tambah 36 ya. Dari minus 2 ke 34. Kemudian dari 34 ke 38 itu kita tambah 72. Berarti nantinya di sini adalah pastinya kita tambah 72. Lihat ini. Di bawahnya sudah ketemu. Di sini kali 2, yang ini juga kali 2, yang ini berarti kali 2. Berarti di sini nanti jawabannya adalah yang 144 dikali 2, 72 dikali 2. Sehingga bisa nanti kita buat untuk posisi di sini minus 38 ditambah 144 adalah ditambah 106. Sehingga jawabannya nanti di sini adalah 19 tambah 106 yaitu 125. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal nomor 30, 2, 4, 6, 12, 14, kemudian titik-titik, 30, 60, 62. Saya kasih lagi waktunya untuk mengerjakan. Oke, kita bahas bersama. 2, 4, 6, 12, 14. Ini karena genap semua kayaknya bisa lebih gampang ya. 2 ke 4 itu bisa kita kali ya. Kali 2. Kita coba-coba saja dulu. Kemudian ini tambah 2. Yang ini kali 2, ya kan? 12 ke 14 pastinya ditambah 2. Nah, sudah ketemu nih polanya. Kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 2. Berarti di sini pastinya adalah kali 2. 14 dikali 2, 28. Setelah ini kan pastinya adalah tambah 2 kali 2 tambah 2. Nah, sudah ketemu. Jadi jawabannya adalah yang D. Tidak terlalu susah ya teman-teman. Karena soal-soal deret ini kalau enggak, seperti yang saya bilang tadi, kalau enggak kali, tambah, kurang, bagi, pangkat, itu sajanya. Jadi kita harus terbiasa hitungan-hitungan cepat yang seperti itu ya, tambah-tambah itu tadi. Kita lanjutkan kembali soalnya. 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17. Pause kembali soalnya. Kemudian setelah selesai baru play kembali. Kita bahas bersama. 32, 31, 30, 19, 20, 19, 18, 17. 32 ke 31 itu kan kurang 1. Yang ini kurang 1, ini kurang 10. Kemudian yang ini
kurang 1, kurang 1, kurang 1. Nah, di sini kurang satunya 2, di sini 3 kali, berarti polanya masih kurang pas. Coba kita cari lagi pola yang lain. Coba kita langkahi ini 2 kali. Ini berarti kurang 2, kemudian ini kurang 11, yang ini kurang 2. Kemudian di bawahnya 31 ke 20, berarti dia kurang 11. Kemudian ini kurang 2. Nah, di sini baru pas dia polanya, kurang 2 kurang 11. Di sini juga pastinya seperti itu, berarti ini adalah kurang 11. Sehingga nanti jawabannya 18 dikurangi 11 adalah 7. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 32, 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, 64. Ambil kembali kertas kalian dan kerjakan ya. Kita bahas bersama. 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, 64. Coba kalau yang ini kita tambah 1, kemudian ini tambah 3. Ya kurang bagus ya kalau dia tambah-tambah lompat-lompat 1. Kemudian kita langkahi 4-nya, coba yang ini tambah 4, yang ini tambah 6. Nah, kayak sepertinya arah ke sana. Ini tambah 4, kemudian yang ini tambah 6. Kemudian yang 13 ke 28 itu pasti 21, yaitu tambah 8. Nah, sudah pas ya. Kemudian 4 ke 19 itu tambah 15. Kemudian 19 kemari tambah 20. Kemudian ini tambah 25. Nah, sudah pas polanya. Ini tambah-tambah 2 lagi. 4, 6, 8 atau bilangan-bilangan genap ya. Setelah itu pastinya di sini adalah tambah 10. Maka 21 tambah 10 adalah 31. Sehingga jawabannya adalah yang D. Apabila nanti ditanya kembali di sini berapa, pastinya adalah tambah 30, yaitu 94 yang ini nih. Ya, tambah 30. Kita lihat soal nomor 33. 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, 22. Saya kasih waktu 5 detik atau 10 detik untuk mengerjakan. Kita bahas bersama. 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, 22. Kalau lihat ini 3 ada 6, kemudian ada 11. Nah, mungkin harus dilompat 1 ya. Jangan langsung ke 3 ke 7-nya. Coba yang ini. Ini tambah 3. Kemudian ini tambah 5. Kemudian dari 11 ke 18 itu tambah 7. Pastinya sudah ketemu ya. 3, 5, 7. Maka di sini adalah tambah 9. 18 tambah 9, 27. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, buat kalian yang sudah menonton video saya, ini ada soal latihan kita sebagai PR kalian ya. Sebagai latihan setelah menonton video saya, kira-kira bagaimana cara menjawabnya. Ada 2 soal di sini, soal nomor 34 dan soal nomor 35. Nanti teman-teman buat jawaban kalian itu di kolom komentar. Dan kalau ada misalnya penyelesaian saya yang tadi yang agak berbeda dengan penyelesaian kalian, bisa juga kalian buat di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media dan ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video belajar yang selanjutnya. Sampai jumpa, selamat pagi.